Pagi ini, cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang tinggi, mengiringi syukur yang mengalir deras dari dalam sanubari. Hari ini, alam semesta bertasbih, menyaksikan wajah-wajah yang berseri nan bersih, dalam kemenangan hakiki, setelah 1 bulan berpuasa, karena Allah tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan, teriring kalimat doa, Ja'alanallahu minal a'idina wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali ke fitrah dan terjamin, serta masuk dalam golongan orang-orang muttaqin. Di pagi ini, hati yang haus akan rahmat Allah dipenuhi keceriaan yang mendalam, dibasuh lautan ampunan dari Allah, Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih, atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati, bukan hanya karena menuntaskan puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil menundukkan hawa nafsu untuk menjadikan jiwa-jiwa menjadi suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri bukan sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian baru dan berbagai aneka hidangan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Idul Fitri ini adalah momentum menguatkan tekad baja, menjadi hamba Allah yang patuh pada perintahnya, dan sekuat tenaga meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai dalam hati, merasakan kelembutan kasih sayang Allah yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, dan menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi harus menyala dalam setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Untuk mewujudkan kesucian diri kita, ada 2 hal yang perlu kita fahami dan tancapkan dalam hati dan sukma. Pertama adalah penguatan dimensi vertikal kepada Allah, melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia, melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan dan cinta. Jika 2 hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari ayat ini kita diingatkan cara untuk menyucikan jiwa. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan ayat 133 surat Ali Imran. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah begitu luas bagi kita, seluas surga yang Ia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang kukuh,
iman dan takwa juga terus kita semai untuk memastikan ibadah kita senantiasa utuh dan sempurna. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa masa lalunya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Langkah kedua untuk mensucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat pada surat Ali Imran ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan sedekah, infak, dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi finansial kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujud taat kepada Allah Sang Pemberi Nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita. Sebaliknya, dengan berbagi, maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita punya. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk menyucikan jiwa kita adalah wujud kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan kita bahwa ada hak orang lain di dalamnya. Semua bukan milik kita dan tak akan dibawa saat kita meninggalkan dunia yang fana. Hanya dengan cara berbuat baik dengan harta yang disedekahkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan suka memaafkan kesalahan, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa, kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari Idul Fitri, kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari semua kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi untuk mengikat hati kita sesama penuh kedamaian. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik bagi kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa yang akan datang. Terutama meminta kepada kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita ke dunia. Beruntunglah yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Merekalah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan menghantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah. Fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya, minta maaflah kepada mereka dengan setulus hati dan jiwa. Percayalah, sukses apapun kiprah kita di dunia, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Merekalah yang telah menjadikan kita mampu meraih semua kesuksesan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya.